Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang bagaimana meraih berkat dan menjauhkan kutuk. Saudara, kalau berbicara tentang berkat, maka setiap kita pasti rindu mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita pasti rindu kita dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan. Dan kalau berbicara tentang kutuk, sebenarnya setiap manusia yang sudah berdosa hidup di bawah kutuk. Dan tentu saja setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu artinya saudara bahwa sebenarnya semua manusia sudah hidup di bawah kutuk. Tetapi syukur bagi Tuhan, Yesus turun dari sorga. Dia rela menyerahkan kehidupannya. Dia rela berkorban dan menanggung kutuk kita. Dan menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung sebagai upah dosa kita. Tetapi dia tanggung itu semua pada dirinya. Dia rela menderita bagi kita di kayu salib. Sehingga semua orang yang percaya kepada dia bebas dari kutuk. Semua orang yang percaya kepada dia terlepas dari kutuk dosa. Dan malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam berkat. Kalau berbicara tentang kutuk, supaya kita terbebas dari kutuk, maka kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena hanya Dialah yang sanggup mengangkat kutuk dari kehidupan kita. Hanya Dialah yang sanggup menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Itu sebabnya kalau saudara percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa saudara, untuk menanggung segala yang penderitaan yang seharusnya saudara tanggung oleh karena dosa saudara, kalau saudara percaya, maka segala dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib dan segala kutuk itu juga sudah dipatahkan. Jadi untuk membebaskan, untuk terbebas atau terlepas dari kutuk, satu-satunya cara adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dengan demikian dia tanggung segala dosa kita di kayu salib, dia patahkan segala kutuk. Dan yang saya rindu kita belajar saudara, kalau hari ini saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus, bagaimana kita menjalani hidup kita supaya kita hidup dalam berkat.
Kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya, saat ini saya tantang saudara untuk saudara menyerahkan hidup saudara kepada Yesus, untuk saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus datang turun dari sorga. Dia rela mati di kayu salib untuk saudara. Dia menderita di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa saudara, untuk mematahkan kutuk dari kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara percaya, maka dosa saudara semua sudah ditanggung, dan kemudian segala kutuk dosa itu sudah dipatahkan dan sudah diselesaikan. Dan dia rindu saudara berjalan dan menikmati berkat-berkatnya di dalam perjalanan kehidupan saudara. Bagaimana kita mengalami berkat Tuhan? Kita akan belajar dari teks firman Tuhan, di mana teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang hidup dalam berkat adalah dari Ulangan pasal yang ke-11, mulai ayat 26 sampai pasal 12 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan malam hari ini. Ulangan pasal yang ke-11 mulai ayat 26 sampai pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di daerah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, dan di tantangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan apabila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya. Selama kamu hidup di muka bumi, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapus dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu. Persembahkanlah persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapi dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu.
Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah kita baca dan saudara dengar adalah kisah tentang orang Israel yang hendak menduduki tanah Kanaan yang sebentar lagi kepada mereka akan dikaruniakan milik pusaka, yaitu tanah Kanaan. Lalu kemudian sebelum mereka diam di tanah Kanaan, Tuhan memberi peringatan kepada mereka, peringatan yang sangat penting untuk mereka lakukan di dalam perjalanan hidup mereka ketika mereka berada di tanah Kanaan, di mana pesan yang Tuhan beri adalah di ayat 26 sampai ayat 28 di pasal 11 tadi, saudara. Dia berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Jadi pada waktu itu Tuhan memperhadapkan kepada umatnya berkat dan kutuk. Dan Tuhan berkata bahwa mereka bisa mengalami berkat, tapi mereka juga bisa mengalami kutuk. Dan pada intinya di sini adalah mereka akan mengalami berkat jika mereka melakukan perintah Tuhan. Berkat akan melimpahi kehidupan mereka, berkat Tuhan akan tercurah kepada kehidupan mereka jika mereka mendengarkan perintah Tuhan. Tetapi kutuk apabila mereka mengikuti Allah lain. Itu sebabnya seperti yang awal saya berkata, saudara, dalam konteks kita hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesuslah Tuhan yang benar. Yesuslah satu-satunya Tuhan. Dan hanya Yesus yang turun dari sorga, yang rela mati bagi umat-umatnya. Hanya dialah Tuhan yang rela berkorban bagi umat-umatnya. Di sepanjang sejarah agama, saudara, tidak ada Allah manapun yang rela mati bagi umat-umatnya. Dia tidak perlu dibela karena dia pembela kita. Dia Allah yang rela meninggalkan sorga, meninggalkan kenyamanannya, bahkan mati terhina di kayu salib, supaya segala kutuk kita, segala upah dosa kita ditanggung di sana, sehingga kita bebas dari segala ikatan dosa dan kita bebas dari segala kutuk. Hanya Yesus melalui kematiannya di kayu saliblah yang membebaskan kita dari kutuk, yang membebaskan kita dari upah dosa, yaitu maut. Itu sebabnya sekali lagi saya menegaskan hari ini, pastikan saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara bebas dari upah dosa, yaitu maut, dan saudara bebas dari segala kutuk karena Dia telah mematahkan segala kutuk di atas kayu salib ketika saudara percaya kepada Dia. Nah, dan kemudian selanjutnya saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah
bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam berkat. Bagaimana kita yang sudah mengalami penebusan dalam Yesus, di mana kutuk dan segala upah dosa itu telah dihapuskan, telah Dia tanggung di kayu salib. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjalani hidup kita hari demi hari dalam berkat Tuhan, karena Dia memperhadapkan kepada kita berkat. Kalau kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib, berkat, kita akan mengalami berkat. Dia menegaskan, saudara, mulai di pasal 12 ayat 1, Dia mengatakan, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Tadi Dia berkata di ayat yang ke-27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi berkat itu akan diterima bagi orang yang mendengarkan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Di ayat pasal 12 ayat 1 dikatakan, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia. Jadi ada perintah yang diberikan kepada mereka. Dan perintah itu juga yang saya rindu kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita di zaman kita hari ini. Di mana perintah yang pertama dikatakan ayat 2, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, dan tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu harus hapuskan dari tempat itu. Saudara, yang pertama yang diperintahkan oleh Tuhan di sini adalah supaya mereka menghancurkan segala berhala dari orang Kanaan. Itu Tuhan perintahkan supaya mereka tidak ikut-ikutan jadi penyembah berhala. Jadi kenapa mereka diperintahkan supaya menghancurkan segala tugu berhala, segala mezbah-mezbah korban berhala, semua dihancurkan supaya mereka tidak ikut-ikutan jadi penyembah berhala. Artinya, saudara, yang pertama yang Tuhan mau tegaskan di sini supaya mereka mengalami berkat, mereka harus melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang pertama adalah supaya mereka tidak menduakan Tuhan, jangan menjadi penyembah berhala seperti orang Kanaan yang negerinya mereka duduki. Artinya, saudara, yang pertama perintah Tuhan supaya umat-umatnya tidak mengalami kutuk, melainkan mengalami berkat, adalah supaya mereka terbebas dari penyembahan berhala. Mereka terbebas ikut-ikutan seperti bangsa lain, menyembah kepada berhala yang pada dasarnya bukanlah Allah. Hanya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, hanya Dialah Tuhan satu-satunya. Sebagai aplikasinya hari ini bagi kehidupan kita, saudara, bahwa hari ini pun kalau kita mau dan rindu mengalami berkat daripada Tuhan, kalau kita mau menjauhkan kutuk dari kehidupan kita, jauhkan segala berhala dari kehidupan saudara, jauhkan dari segala bentuk berhala, okultisme dan sebagainya dari kehidupan saudara, dan percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dengan sungguh di dalam kehidupan saudara. Jangan ada apapun yang berbentuk berhala, berbentuk okultisme yang bisa mengganggu kehidupan saudara, yang ada di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara bertanya, adakah orang-orang yang masih percaya berhala sekarang? Sangat banyak, saudara. Di mana itu? Di kota, di desa kah? Baik di kota, baik di desa. Saya sudah mengkonseling begitu banyak orang, di mana orang-orang kota pergi ke desa untuk menjalankan okultisme, pergi kepada dukun-dukun. Karena mereka memiliki satu tujuan, mereka menginginkan sesuatu, mereka pergi ke kampung untuk mencari dukun. Dan ada juga yang pergi ke gunung-gunung tertentu untuk meminta sesuatu daripada gunung itu, penunggu gunung katanya. Artinya, saudara, sampai hari ini begitu banyak orang yang terlibat okultisme. Sampai hari ini begitu banyak orang yang menyembah berhala. Apakah itu orang-orang yang bukan percaya?
Yang herannya adalah yang orang-orang yang datang kepada dukun itu masih begitu banyak orang-orang yang setia ke gereja. Itu yang menyedihkan, saudara. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan saudara yang mendengarkan renungan ini. Jangan-jangan saudara juga masih terikat dengan perdukunan hari ini. Saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara masih terlibat dalam perdukunan, saudara menjauhkan berkat dari kehidupan saudara dan mendekatkan kutuk ke dalam kehidupan saudara. Saya sudah melihat, saudara, bahwa orang-orang yang terlibat dengan perdukunan sepertinya untuk jangka waktu tertentu ada yang sepertinya baik-baik saja, bahkan sepertinya ada manfaatnya mereka berdukun. Tapi untuk jangka waktu panjang, akhirnya mereka hancur-hancuran. Saya sudah menemukan banyak orang seperti itu, saudara. Bahkan jemaat yang saya layani, ada orang-orang yang saya tahu mereka berdukun. Akhir kehidupan mereka menderita sekali, keluarga mereka hancur-hancuran. Kenapa demikian, saudara? Karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan sudah banyak mereka alami. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, penyakit atau sebagainya, larinya ke dukun juga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kehancuran total dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam bisnis ekonomi mereka, hancur total. Mungkin saudara berkata, saya melihat si anu dia berdukun dan kemudian hidupnya diberkati berlimpah. Dengar, saya mau menggambarkan kepada saudara seperti apa sebenarnya orang yang berdukun dibuat oleh iblis. Saudara, saya ingat waktu saya merintis memulai pelayanan ini, saya kemudian memelihara 3 ekor B2 waktu itu. Tujuan saya apa? Supaya besar nanti saya jual dan saya bisa beli peralatan untuk ibadah. Dan saya ingat sekali waktu itu saya jual dan kemudian saya beli 50 kursi untuk ibadah. Dan sampai hari ini kursi itu masih digunakan untuk ibadah. Saudara tahu waktu itu saya pelihara sekian bulan, saudara, saya lupa persis berapa bulan. Tapi saya memberi makanan terbaik bagi dia. Bagi ketiga ekor B2 tersebut saya beri makan terbaik. Kenapa? Karena saya kepingin dia cepat gemuk. Dan setelah gemuk apa, saudara? Setelah gemuk, saya tidak bawa dia ke rumah lalu saya mandikan dia, lalu saya kasih baju, saya kasih selimut, saya suruh tidur di spring bed dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi setelah dia gemuk, apa yang saya lakukan, saudara? Saya jual supaya saya dapat untung. Saya jual yang tadinya saya pelihara baik-baik, saya mandikan di kandangnya, saya kasih makan, saya bersihi dan sebagainya. Terakhirnya saya jual supaya saya dapat untung. Ini hanya gambaran. Menurut saya begitulah kita dibuat oleh iblis kalau kita ketergantungan kepada kuasa kegelapan, perdukunan dan sebagainya. Begitulah orang yang masih terlibat kepada perdukunan, kepada okultisme, kepada berhala. Demikianlah iblis membuatnya. Mungkin pada awal-awalnya iblis memberi sesuatu, tetapi pada akhirnya endingnya adalah iblis menginginkan hidup orang itu masuk neraka sampai selamanya. Karena pada dasarnya iblis hanya membunuh, mencuri, membinasakan. Hanya itu yang diinginkan oleh iblis dari kehidupan manusia. Nah, itu sebabnya kalau orang yang terlibat kepada perdukunan, kalaupun misalnya untuk sementara waktu hidupnya sepertinya mendapat manfaat dari itu, dengar saudara, pada akhirnya, pada endingnya, penderitaan dan musibah yang akan terjadi. Kenapa? Karena orang yang masih terlibat dalam penyembahan berhala, perdukunan, dia menjauhkan berkat Tuhan dan mendekatkan kutuk, sehingga pada akhirnya mengalami kutuk dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jadikan Tuhan saja yang menjadi Tuhan yang saudara percaya, yang saudara sembah dengan taat setiap hari. Jauhkan hidup saudara dari segala berhala, dari segala okultisme, dari segala perdukunan. Jangan pernah percaya kepada itu. Saya telah menceritakan di video sebelumnya, saudara, bahwa di gereja yang saya layani ini ada beberapa dukun yang sudah ke gereja dan mereka bertobat dan sungguh-sungguh setia beribadah. Tahukah saudara, satu kali saya buat ibadah di rumah dukun ini. Ada 2 dukun yang pernah saya buat ibadah di rumahnya, dan dukun yang satu berkata bahwa waktu itu saya tantang dia. Saya berkata, "Nek," dia seorang nenek. Saya berkata, "Nek, kalau nenek sudah ke gereja,
Hari ini saya menantang nenek untuk mengeluarkan semua berhala-berhala, jimat-jimat masa lalu. Lalu saudara tahu apa yang dia bilang? Waktu itu dia bilang, "Pendeta, saya tidak punya jimat." Saya heran saudara. Dia dukun yang diakui. Orang-orang saja dari kota datang berobat atau meminta sesuatu kepada dia. Tetapi dia berkata, "Aku tidak punya jimat." Lalu saya berkata, jadi selama ini dukun, ibu atau nenek mempraktekkan perdukunan itu seperti apa? Itu semua tipuan, katanya saudara. Ini kesaksian dukun. Dia berkata itu semua kubuat-buat. Dan yang lucu saudara, pada waktu itu ada jemaat itu juga yang adalah orang yang pernah menjadi pasiennya. Jadi jemaat yang pernah jadi pasiennya sebelum bertobat itu, dia tanya kepada nenek ini, "Jadi waktu aku berobat sama nenek, yang leher nenek bersuara itu." Lalu tahu apa jawabannya saudara? "Itu sebelum kamu datang, aku sudah makan gula supaya leherku bisa bersuara." Jadi semua tipuan saudara, tipuan. Padahal itu dukun yang diakui, tapi ternyata semua trik dan tipuan. Bayangkan betapa banyak orang tertipu. Itu satu. Versi yang lain lagi, ada seorang dukun juga yang bertobat dan menjadi pelayan di gereja yang saya layani. Ibu ini, dia menyaksikan, dia memberi keterangan waktu saya korek keterangan dari kehidupannya, dari masa lalunya, bagaimana dia harus lepas, dia harus meninggalkan masa lalu, dan dia ceritakan saudara, waktu dia masih dukun banyak orang dari kota berobat kepada dia. Tapi dia berkata bahwa setiap kali orang berobat, dia menderita sekali. Kenapa? Karena iblis itu menyiksa dia. Karena ketika dia obati orang lain, itu larinya kepada dia. Dan iblis itu menyiksa dia. Bayangkan saudara, dukunnya saja menderita, apalagi orang yang berobat tadi hanya nunggu waktu. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa awal-awalnya diberi pemanis, awal-awalnya diberi umpan, tetapi pada akhirnya iblis akan menerkam. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah terlibat dalam perdukunan, jangan pernah menyembah berhala, jadikan hanya Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saudara dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu mengalami berkat dan rindu menjauhkan kutuk, orang yang terlibat berhala dan perdukunan mendekatkan kutuk kepada dia dan menjauhkan berkat dari hidupnya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menjauhkan segala berhala dari kehidupannya, segala okultisme, perdukunan dari kehidupannya, orang itu akan mendekatkan berkat dalam hidupnya dan menjauhkan kutuk. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata kepada mereka, ketika Tuhan berkata, "Kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Kalau engkau rindu berkat, maka lakukanlah perintahku." Nah, perintah Tuhan yang kedua ayat 5. "Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi." Saudara, Tuhan mau ada tempat mereka beribadah. Ada tempat mereka bisa membangun bait suci dan mereka bisa beribadah di sana. Lalu kemudian apalagi yang Tuhan mau? Ayat 6, "Kesanalah kamu harus bawa korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, korban nasar, korban sukarela, dan kemudian anak-anak sulung lembu sapi, kambing domba. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu, bersukaria kamu dan seisi rumahmu." Jadi saudara, yang kedua, Tuhan mau supaya umat-umatnya hidup dalam ibadah. Tuhan berkata, ada tempat yang aku mau engkau dipilih oleh Tuhan, dan engkau bisa mempersembahkan korban di sana. Jadi mereka bisa punya tempat beribadah, dan kemudian mereka bisa mempersembahkan korban di sana, mempersembahkan korban bakaran, sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Artinya saudara, kesimpulannya mereka bisa memberikan korban di sana, memberikan persembahan di sana. Dalam konteks kita hari ini, untuk korban-korban itu sudah ditanggung oleh Yesus semuanya. Yesus sudah mengorbankan dirinya sebagai pengganti korban bakaran, korban sembelihan. Itu korban penghapus dosa saudara. Itu semua sudah ditanggung oleh Yesus. Hari ini
Apa yang harus kita persembahkan? Hidup kita. Kita harus hidup beribadah dan mempersembahkan hidup kita. Bagaimana cara kita mempersembahkan hidup kita? Kita persembahkan hidup kita untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kemudian kita persembahkan persembahan-persembahan yang hari ini masih bisa kita lakukan untuk Tuhan. Hidup kita persembahkan, waktu kita persembahkan, korban-korban kita persembahkan, materi atau berkat yang Tuhan beri bagi kita juga kita persembahkan untuk Tuhan. Ada yang menjadi perdebatan, apakah hari ini masih berlaku persepuluhan? Ya, bagi saya hari ini masih berlaku persepuluhan, saudara. Orang berkata bahwa hari ini bukan 1/10 lagi, tapi seluruh hidup kita harus persembahkan bagi Tuhan. Ya, hari ini memang bukan hanya 1/10 lagi, memang seluruh hidup kita harus persembahkan bagi Tuhan. Tetapi sebagai bukti kita persembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan, buktinya adalah salah satunya, kita beri persembahan persepuluhan, kita beri korban pembangunan misalnya, kita beri korban-korban untuk pelayanan dan sebagainya. Ada orang berdalih bahwa persepuluhan itu nggak berlaku sekarang dan sebagainya. Semuanya dalih itu adalah supaya jangan bayar perpuluhan, itu saja. Mereka merasa berat, itu saja. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata kepada saya tidak percaya hari ini masih berlaku persepuluhan, katanya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa saya memberi ke gereja lebih daripada persepuluhan. Lalu saya coba cek, saudara, apa yang dia lakukan. Jangankan lebih dari persepuluhan, persembahan anak sekolah minggu saja tidak bisa dia saingi. Artinya apa, saudara? Bahwa ada orang-orang yang mau menghindar memberi apa yang seharusnya diberi kepada Tuhan dengan alasan berbagai macam. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau kita hidup beribadah kalau kita mau mengalami berkat dan menjauhkan kutuk. Dan kita mempersembahkan korban-korban yang masih bisa kita lakukan, yang masih bisa kita beri. Hal-hal yang sudah diselesaikan oleh Yesus jangan dilakukan. Korban penghapus dosa sudah dilakukan oleh Yesus. Korban sembelihan, korban bakaran sudah diselesaikan oleh Yesus. Tapi hal-hal yang masih kita bisa beri hari ini, yaitu korban-korban untuk pelayanan, korban persepuluhan untuk pelayanan, korban buah sulung misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita lakukan. Itu masih bisa kita lakukan hari ini sebagai bentuk kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak bisa memberi sesuatu bagi Tuhan, waktu saudara, tenaga saudara, dan yang paling utama hidup saudara, persembahkanlah itu untuk Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, bagaimana supaya dalam hidup kita mengalami berkat Tuhan? Hiduplah beribadah dan persembahkanlah korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah persembahan-persembahan yang harum yang bisa saudara persembahkan kepada Tuhan. Gunakan waktu yang masih ada untuk hidup beribadah dan mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, saudara. Karena Tuhan sudah mengorbankan segalanya bagi kita. Itu yang kedua. Cara yang kedua untuk kita hidup dalam berkat dan menjauhkan kutuk, yaitu dengan hidup beribadah dan hidup mempersembahkan persembahan-persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara, di ayat 12 di sana dikatakan kamu harus kembali. Bagaimana supaya mengalami berkat Tuhan? Melakukan perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan? Dua hal kita sudah belajar. Dan yang ketiga, di ayat 12 dikatakan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan seterusnya, saudara. Tuhan mau mereka hidup di hadapan Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan bersama keluarganya. Artinya mereka hidup dekat dengan Tuhan bersama keluarga-keluarganya. Bahkan sampai kepada hamba-hambanya, mereka bersatu hati, mereka hidup dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, supaya mereka mengalami berkat bersama keluarga, bersepakat, bersukacita, bersatu hati, hidup dekat dengan Tuhan, hidup beribadah, hidup mengikut Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya umat-umatnya diberkati, saudara. Hari ini pun, kalau saya dan saudara rindu, kita mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita, dan menjauhkan segala kutuk dari hidup kita, mari kita hidup bersama keluarga kita. Kita hidup beribadah kepada Tuhan dan kita hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita jika di tengah-tengah keluarga kita tidak sepaham?
Kita tidak menikmati hidup dekat dengan Tuhan. Kita tidak menikmati bersukacita beribadah dekat dengan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah masalah, persoalan, kebencian, dendam dan sebagainya di tengah keluarga. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita, saudara? Bahwa alangkah indahnya jika saudara seiman, bersatu hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Berkat itu diperintahkan ke tengah-tengah orang yang bersatu hati, ke tengah-tengah orang yang bersepakat bersama, bersukacita bersama, hidup menyembah Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita bangun di tengah keluarga kita keharmonisan, ketentraman, kesehatian, perdamaian, hidup berbahagia bersama dekat dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, sebagai gembala, saya punya banyak pengalaman mengkonseling orang lain, mengkonseling jemaat, di mana ada masalah antara keluarga dengan anak, ada masalah antara anak-anak dengan anak-anak yang lain, artinya saudara dengan saudara, suami dan istri dan sebagainya. Dan saya melihat, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, dan saya melihat orang-orang yang seperti itu jauh dari kata berkat. Masalah, persoalan rumit, hidupnya rumit, seperti hidup dalam kutuk itu banyak. Tetapi jika hidupnya bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan saudara, bermasalah dengan anak, hidup diberkati, itu jauh dari kata berkat. Tapi saya melihat orang-orang yang harmonis di tengah keluarga, damai, tentram, mereka sepakat, sehati dalam beribadah, sehati dalam memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan itu ada saja jalannya berlimpah dalam hidup mereka, saudara. Bagaimana dengan saudara hari ini? Perjalanan hidup saudara di tengah keluarga saudara, dalam ibadah saudara, kesatuan hati saudara untuk beribadah dan dekat dengan Tuhan. Atau jangan-jangan hari ini saudara termasuk orang yang penuh dengan masalah di tengah keluarga. Tidak sepaham antara suami, istri, orang tua dan anak. Ada dendam, ada kebencian, ada akar pahit dan sebagainya. Dengar saudara, kalau saudara memelihara itu, saudara tidak akan pernah bisa menikmati berkat. Tidak akan pernah bisa menikmati berkat. Itu sebabnya belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar hidup damai, tentram, supaya berkat Tuhan mengalir bagi saudara. Mungkin ada saudara yang berkata bahwa saudara tidak sanggup untuk mengampuni. Bahkan mungkin saudara berkata bahwa enak sekali dia, kalau aku ampuni dia yang salah kok. Dengar saudara, kalau saudara mengampuni, saudara yang untung bukan orang lain. Sekali lagi, kalau saudara belajar mengampuni, yang untung itu saudara, bukan orang lain. Tapi semakin saudara mencengkram sakit hati, kebencian, akar pahit, dendam, yang dirugikan itu saudara. Saya mau kasih gambaran saudara. Satu kali ada seekor ular. Dia menjalar ke pondok seorang petani, saudara, di sebuah ladang. Dan kemudian kebetulan petani itu dia punya gergaji yang pada hari itu dia kerja, kebetulan tinggal di lantai pondoknya. Dan waktu ular lewat dari sana, mata gergaji ini sangkut di perutnya ular, sehingga mata gergaji ini menusuk ular. Ketika ular ini merasa sakit, dia mulai melilit gergaji tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan. Dan ketika dia merasa makin sakit, ketika dia melilit gergaji tersebut, saudara, dia makin kuat mencengkramnya. Dia makin kuat melilitnya. Makin sakit dia rasa, makin kuat dia cengkram. Kenapa? Karena dia marah, saudara. Dia dendam, gergaji ini sudah menyakiti aku, jadi dia cengkram, dia lilit, makin kuat, sampai putus, saudara. Dan matilah dia sendiri di sana, melawan dirinya sendiri bersama gergaji. Bayangkan saudara, demikianlah orang yang memelihara akar pahit. Demikianlah orang yang merasa orang lain yang untung kalau dia mengampuni. Dengar, kalau saudara mengampuni, saudara yang untung. Karena ketika saudara mengampuni, saudara bebas. Saudara tidak akan mati konyol seperti ular tadi, saudara, mencengkram gergaji sampai badannya putus. Ketika saudara menyimpan akar pahit kebencian, saudara yang akan rugi. Tidak sedikit juga menurut analisa medis, saudara, bahwa orang yang hidup dalam akar pahit kena kanker lah, kena penyakit inilah, kena penyakit itulah. Jadi belajarlah mengampuni.
Karena ketika saudara mengampuni, hati saudara damai, hidup saudara lepas, dan berkat Tuhan pun akan mengalir dalam hidup saudara. Saudara juga makin ceria, makin sehat. Belajarlah mengampuni. Hidup damai, tentram bersama keluarga untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka dengan demikian, berkat Tuhan mengalir bagi saudara. Puji Tuhan saudara. Kita sudah belajar dari peristiwa orang Israel, di mana pada waktu itu Tuhan berkata, hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu melakukan perintahku, kata Tuhan. Apa perintah Tuhan yang kita sudah belajar? Perintah Tuhan yang pertama, menjauhkan diri dari segala berhala dan okultisme. Hari ini jauhkan diri saudara dari segala kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, dari segala berhala, dari segala okultisme. Jauhkan itu semua. Lalu yang kedua, yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan kepada umatnya supaya mereka mengalami berkat Tuhan di sana adalah supaya mereka beribadah dan mempersembahkan korban-korban yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, supaya mereka bersuka cita bersama keluarga, bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah kunci syarat mereka mengalami berkat Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara rindu mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka jauhkan segala berhala, segala okultisme, percaya hanya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian hiduplah beribadah, persembahkanlah korban-korban bagi Tuhan. Korban persepuluhan saudara, korban sukarela saudara, korban syukur saudara, korban untuk pelayanan Tuhan. Apa yang saudara bisa beri? Beri bagi Tuhan. Tenaga saudara, waktu saudara, silahkan beri bagi Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, hiduplah bersama dengan keluarga saudara dengan damai, tentram, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hidup saudara. Alami berkat Tuhan. Saya berdoa supaya saudara semua mengalami berkat Tuhan. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami sudah belajar bagaimana kami mengalami berkat. Kami sudah belajar bahwa kami harus hidup menurut perintah Tuhan, di mana perintah Tuhan untuk kami mengalami berkat-berkat daripada Tuhan adalah kami hanya menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami harus menjauhkan diri kami dari segala berhala, dari segala okultisme, perdukunan dan sebagainya. Hanya Tuhan yang kami percaya, hanya Tuhan yang kami sembah. Dan kami juga harus hidup beribadah dan mempersembahkan korban-korban yang harus kami persembahkan bagi Tuhan. Dan kami juga harus hidup bersama keluarga kami dengan bersuka cita, bersatu hati, beribadah, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu atas hidup mereka ketika mereka hidup berdasarkan firman-Mu. Tuntun mereka untuk hidup berdasarkan firman-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya, sekali lagi berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka berkomitmen untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara
Mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus.
Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan. Naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan.
Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau
Yang lain yang berprofesi sebagai pegawai, Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa.
pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.